Oh, Sunasan, balik lagi sama saya Seganor Krore. Oke, teman-teman, dan sekarang kita bakal bahas IG Hero, teman-teman. Ini satu hari ngerekam 2 kali, teman-teman, supaya ngejar konten yang ketinggalan, teman-teman ya. Dan juga abis ini kita juga ada konten lain kan, kayak bahas-bahas Digisoul, Digimon Savers, Tamers ya, dan lain sebagainya. Dan juga gameplay Digimon yang masih harus dilanjutin, teman-teman ya. Jadi, simak aja. Oke, jadi untuk episode ke-9 ini ya teman-teman, akhirnya si Sayu udah dijemput sama kakaknya di rumahnya Yoshida langsung. Dan di sini sempat terjadi cekcok antara kakaknya Sayu sama Sayu ya teman-teman. Tapi si Sayu ini membela si Yoshida teman-teman, karena ya seperti yang kalian tahu, si Yoshida tuh nggak salah. Dia tuh menjaga Sayu selama ini, bahkan dia nggak macem-macemin Sayu kan teman-teman. Terusnya si kakaknya ini berterima kasih dan juga dia sangat khawatir sama keadaan Sayu teman-teman ya. Apalagi pas dia kabur dan tiba-tiba menghilangkan HP-nya kan, supaya nggak dihubungin, jadi memutus kontak sama keluarganya, sama teman-temannya lah, istilahnya seperti itu ya. Dan ya ini akhirnya juga si Sayu ngobrol sama kakaknya kan berdua di mobil, tapi dia belum bakal diajak pulang terlebih dahulu karena si Sayu ini masih belum siap buat pulang teman-teman. Dan kakaknya alhamdulillah mau mahamin sih. Ya sepertinya susah juga yang dialamin ya teman-teman. Terus ya akhirnya si Yoshida kan ditemenin sama si siapa sih namanya, Saki ya? Saki atau siapa itu namanya? Temannya Sayu itu saya lupa namanya. Udahlah, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Sementara si Sayu ini ngobrol sama kakaknya. Dia ngomongin tentang masa lalunya ya teman-teman. Dan ya di sini si kakaknya tuh sebenarnya nyariin dan juga dia khawatir, dan juga dia ngobrolin tentang kondisi ibunya teman-teman. Sejak si Sayu pergi ini kondisi si ibunya tuh makin parah. Kayaknya dia ada semacam stres atau apa gitu ya teman-teman. Dan juga ternyata masalah ibunya Sayu itu bukan karena bapaknya Sayu ya, tapi karena si ibunya Sayu ini menanggapi masalahnya si Sayu ini secara berlebihan, mungkin karena stres atau apa gitu kan. Ya jadi gimana ya, gak bisa sepenuhnya disalahin juga sih. Cuman ini agak gimana ya, kelewatan juga sih, karena si anaknya ini lagi ada masalah, bukannya didengar tapi malah dipojokin gitu aja teman-teman kan. Ini ya agak berlebihan juga, kelewatan juga teman-teman ya. Jadi itu yang membuat si Sayu menjauh dari rumahnya, dan si kakaknya ini bantuin, tapi si Sayu ini justru malah memutus hubungan gitu loh. Dan akhirnya sampai di Tokyo kan. Terus akhirnya si kakaknya nyariin, dan setelah selesai bicara, si kakaknya ini bilang kalau dia cuma bisa ngulur waktu sekitar 1 minggu lagi. Sampai saat itulah si Sayu bisa berpikir untuk jawabannya apakah dia akan pulang atau enggak teman-teman. Ya seperti itu aja. Jadi sisa waktu Sayu di sini tinggal 1 minggu, dan akhirnya si Sayu pun balik, kakaknya juga balik, teman-teman. Di sini si Sayu baru menceritakan tentang masa lalunya, teman-teman. Ini agak sedih juga sih, agak berat juga, teman-teman. Kita akan mulai langsung dari kehidupan sekolahnya, teman-teman. Jadi si Sayu ini walaupun dia cantik, good looking dan lain sebagainya, tapi dia nggak begitu tertarik untuk berinteraksi dengan teman-teman seangkatannya, teman-teman sekelasnya, dan ya dia maunya sendiri aja. Tapi seseorang datang, yaitu adalah sahabatnya teman-teman, saya lupa namanya, udahlah ya. Jadi si Sayu ini temannya cuma dia doang, teman satu-satunya, teman pertamanya ya teman-teman. Jadi ya gitu aja. Tapi awalnya sih baik-baik aja ya hubungan mereka tuh. Wow, kayaknya ini sesuatu yang bener-bener nggak kepikiran sama Sayu, karena dia nggak tertarik buat berinteraksi sama orang lain. Tapi ya dia bersyukur ada sahabatnya, dan suatu hari sahabatnya ini kena kasus bully teman-teman. Ya kemarin di Dynazenon kita ngomongin bully, sekarang ini ngomongin bully lagi. Aduh, kacau sekali nih teman-teman ya. Setiap hari si temennya ini dibully karena dia deket sama Sayu, dan si Sayu ini abis nolak anak basket katanya. Jadi gara-gara ditolak itu si temennya ini dibully sama anak-anak cewek gitu. Oh my god, ini aduh, saya nggak ngerti sih si kepalanya anak-anak cewek itu apa sih.
di masa SMA ya, masa-masa yang pernah saya alami dulu. Oh my god, jadi curhat dong. Ya jadi seperti itu, saya nggak begitu mengerti ya, karena saya juga dulunya seperti itu juga sih. Tapi saya nggak begitu mikirin untuk saat ini, saya lebih memikirkan untuk sukses di YouTube aja deh. Dan ya untuk dapat penghasilan gitu ya. Itu biarkan yang di atas lagi, kita berusaha ya, berusaha aja. Lah, ngomongin apa sih ya, jadi si temennya ini kan tiap hari dibully, dan hingga suatu hari akhirnya dia udah nggak kuat lagi dan memutuskan untuk bunuh diri, teman. Dan itu di depan matanya Sayu, dia lompat gitu aja, teman-teman. Dan ini saya lihat dapat kabar dari seseorang kalau ini kemarin di channelnya Muse Indonesia, di videonya tuh ada yang bercandain gitu loh, bercandain ini bunuh diri. Nah, itu nggak boleh, teman-teman ya. Itu sangat tidak etis walaupun itu fiksi maupun non fiksi. Ya, bunuh diri itu adalah masalah yang serius. Jangan dijadiin candaan ya pokoknya. Ya, kalau kalian lihat kayak gitu, mending diem aja deh ya. Kalian perhatikan baik-baik, cermatin, pelajarin gitu. Jangan dijadiin candaan, karena ini masalah serius. Karena kan psikologis juga, kejiwaan juga. Orang kalau dibully tuh mana ada sih yang tenang, mana ada juga yang berani ngomong. Tapi sebisa mungkin seharusnya emang speak up sih. Cuman ya nggak segampang itu juga gitu. Minimal ada satu orang yang mendengarkan cerita kamu lah. Satu orang yang mau dengerin kamu cerita ke mereka, terus ya udah, paling nggak itu bisa membuat kamu lebih baik lah gitu ya. Yang kamu butuhkan tuh hanyalah seorang teman untuk bersandar. Asik bahasanya gitu. Dan ya sepulangnya Sayu dari sekolah setelah kejadian itu, karena si Sayu ini deket sama anaknya itu, si ibunya ini ditanyain terus-terusan, ini ada hubungan apa, ada kasus apa, dan lain-lain itu kan. Terus si Sayu akhirnya malah disalahin gitu kan, padahal dia cuma ngurung diri di kamar gitu kan, gara-gara kehilangan. Ini si ibunya bukannya ngomong sesuatu yang bisa bikin lega, malah ditekan-tekan dan lain sebagainya. Ya ini banyak sih yang kayak gini, kasus kayak gini tuh banyak, teman-teman. Tapi nggak cuma kasus dalam hal bunuh diri doang, banyak perkara yang menghasilkan hal-hal seperti ini gitu loh, yang bikin si anaknya jadi nggak betah gitu di keluarga apaan kok keluarga menjatuhkan gini sih, malah saling menjatuhkan. Itu nggak baik, teman-teman ya. Tapi untungnya sih si kakaknya Sayu ini selalu nge-support apapun yang jadi pilihannya si Sayu sih, teman-teman. Ya itulah enaknya punya saudara ya, apalagi yang mau mengerti kita gitu kan, diajak curhat minimal nggak masalah gitu. Ya akhirnya juga si Sayu ini didukung buat pergi keluar rumah kan, pergi dari rumah kan, dikasih uang 300 juta yen, buset, 300 juta yen segampang itu didapat sama Sayu. Terus ya mungkin ini penyebab si Sayu manja ya, karena kakaknya kan orang yang sukses, pemilik perusahaan makanan ya kan. Terus ya jadi seperti itu. Tapi bukannya gimana-gimana, si Sayu malah bawa arus, karena dia kan masih SMA tuh, masih labil. Jadi ya dia mudah ke bawah arus, dan ketemu orang gak dikenal tahu-tahu ya gitu. Udahlah, gak usah dibahas. Ini sebenarnya sih bukan perkara yang bisa diceritakan untuk anak di bawah umur ya, tapi kadang-kadang ada kalanya kalian perlu tahu hal seperti ini supaya kedepannya kalian bisa lebih berhati-hati lah dalam pergaulan, berhati-hati dalam ya seperti itulah. Terus ya akhirnya suatu hari setelah kejadian yang berulang-ulang itu, si Sayu pun akhirnya bertemu sama Yoshida dan jadilah seperti sekarang. Jadi selama ini tuh si Sayu tuh udah berjuang sekuat tenaga gitu loh, sampai akhirnya dia memutus hubungan sama keluarganya kan. HP-nya dibuang gara-gara nggak bawa charger apa gimana gitu kan. Oh my god. Ya udah gitu aja, teman-teman. Terus ya untungnya si Sayu pada akhirnya ketemu sama orang-orang baik ini, teman-teman. Orang-orang baik seperti ini, si Yoshida, si Saki, sama si Saki itu siapa tuh namanya, bodoh lah, sama Goto ya kan, sama Mishima. Mereka semua peduli sama Sayu gitu, dan mau support mereka supaya support dia supaya dia bisa menyiapkan hatinya buat pulang gitu loh, ya kan.
Ya jadi sebenarnya sih ceritanya cuman tentang ini ya, tentang anak yang kabur dari rumah, terus ke bawah arus gelapnya dunia, terus di akhir dia ketemu orang-orang yang berhati, terus ya mereka akan melakukan apapun untuk membantu si Sayu ini siap untuk pulang, untuk kembali ke tempat dia seharusnya berada gitu lah. Dan juga ini mulai dipertanyakan apa yang akan Yoshida lakukan untuk Sayu walaupun dia bukan siapa-siapanya dia ya teman-teman. Karena kan walaupun si Yoshida menyangkal, walaupun si Yoshida ini berpikir kalau ini untuk dirinya sendiri, dia nggak bisa ngeliat orang lain kesulitan, tapi pasti ada lah yang mau dia lakukan, bener-bener mau dia lakuin dari hatinya untuk Sayu ya, selain dari menyediakan tempat tinggal ya, selain apa yang udah dia lakukan, pokoknya kayak semacam persembahan terakhir gitu mungkin, atau apa ya, saya nggak masalah sih di spoiler, tapi mungkin di anime bisa berbeda ceritanya, karena kata teman saya di manga itu ada kalimat-kalimat yang nggak diucap di animenya gitu. Jadi animenya terasa kurang kalau dibanding manganya. Tapi ya di mana-mana emang gitu sih. Manga tuh melebihi anime biasanya. Tapi ya di anime kita lebih terasa menjiwainya gitu lah ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu, dan episode ke depannya ini mungkin menunjukkan ikatan antara Sayu dan Yoshida ya teman-teman. Akan jadi seperti apa ya. Jadi ya episode 9 cukup seperti ini aja bahasannya yang bisa saya bahas. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman-teman ya. Tekan loncengnya supaya saya bisa tahu lagi. Supaya kalian bisa tahu kapan saya upload lagi ya. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Sarah, bye.